lupa belum direkod. Oke, dilanjutin lagi. Nah, ya nanti. Oh iya, untuk matkul trackernya belum jadi nanti yang kalian print yang kayak mapping itu yang penting. Jadi ini contohnya di bawah. Nah, ini yang kalian print, kalian tempelkan di buku kreatif notebook kalian. Jadi ini kemarin itu ceritanya Bu Ana udah nyiapin materi buat SIM, dikiranya kan ngajar SIM juga semester bawah, ternyata H-1 hari Minggu kemarin itu, Minggu malam baru dapat share itu kalau Bu Ana pegang perilaku konsumen. Jadi yang ada kata-kata SIM typo aja ya, langsung otomatis diganti. Ini seperti biasa, sebelum masuk ke perilaku konsumen, Bu Ana mau nge-share dulu tentang ini, bagaimana mengenal diri kamu sendiri. Jadi pada perilaku konsumen ini yang menjadi fokus adalah sikap dari pembeli. Jadi perilakunya pembeli itu bagaimana sih? Bagaimana sih dia memilih produk sebelum dia membeli. Nah, itu sama kayak sebelum kamu mempelajari orang lain, kamu harus mempelajari diri kamu sendiri. Nah, bagaimana mengenal diri kamu sendiri, bagaimana cara belajar kamu, kemudian bagaimana cara kamu berpikir kritis. Nah, ini ada rumusnya wartawan. Masih ingat enggak yang 5W2H? Jadi ada when, where, why, who, what, how, dan how long. Kemudian yang cara belajar, jadi kamu itu lebih nyambung pelajarannya kalau dosennya itu dengerin dosennya ngomong, atau harus nulis dulu, atau lihat video dulu baru nyambung. Nah, itu nanti tugasnya di bawah ada ya, tentang ini kamu bikin isi tentang diri kamu sendiri, menerangkan tentang bagaimana cara kamu belajar, bagaimana karakter kamu, apakah kamu tipikal leader ataukah tipikal follower, ciri-cirinya apa Bu Ana. Nah, kalau kamu pengen tahu ciri-ciri leader, kamu lihat atasan kamu bagaimana, atau kamu lihat yang di rumah yang dominan itu siapa. Nah, kamu perhatikan. Nah, kalau follower berarti kebalikannya. Jadi yang orang yang fleksibel ya, Bu Ana bilangnya follower itu bukan mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek, enggak. Jadi masing-masing tipe ini ada kelebihan dan ada kekurangannya sendiri-sendiri. Oke, sebelum masuk ke perilaku konsumen, Bu Ana ingetin dulu review tentang pohon manajemen. Masih ingat ada berapa cabang utama dalam pohon manajemen? Ada 5 ya. Salah satunya adalah manajemen pemasaran. Dan ini yang kalian ambil sebagai konsentrasi untuk penjurusan skripsi besok semester 7. Jadi perilaku konsumen ini adalah bagian dari pemasaran atau marketing. Makanya itu Bu Ana review dulu dari apa definisinya manajemen. Nah, manajemen ini secara gampang adalah mengatur. Nah, apa yang diatur, apa yang dimanage, ada 5M. Apa aja 5M? Ada man, money, material, method, mesin. Nah, man itu SDM, kalau money itu uang, sedangkan 3 yang mesin, material, metode itu adalah bagian dari manajemen produksi. Kemudian siapa yang di manage? Nah, ini kalian ingat lagi
tiga level tingkatan manajemen. Jadi ada lower level manajemen, ada middle level manajemen, dan ada top level manajemen. Jadi kalau kalian misalkan bekerja di bagian lower manajemen gitu ya, apa yang harus di manage? Ya tentu saja aktivitas kalian dalam perusahaan. Bagaimana cara memanage waktu, menyelesaikan semua tugas dikerjakan dengan baik. Nah, kemudian kalau di level tengah, Bu. Nah, kalau level tengah ini memanage, memantau yang ada di level bawah dan membantu yang ada di level atas, top manager, top level management. Nah, kalau tugasnya yang top level management ini apa, Bu? Nah, yang duduk sebagai direktur, pimpinan, ini bertanggung jawab terhadap kelangsungan perusahaan tersebut. Jadi mau dibikin sebesar apa, mau dikemanakan, apa cita-cita perusahaan tersebut. Nah, itu yang memikirkan adalah top level management. Kemudian mengapa perlu di manage? Kegiatan apapun harus selalu di manage. Kenapa? Agar kita melakukannya sesuai dengan yang kita rencanakan, tidak over budget, dan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Nah, bagaimana cara memanage? Masih ingat enggak? Cara memanage ada pada fungsi-fungsi manajemen. Jadi kegiatan POAC ini ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini adalah caranya memanage. Jadi caranya memanage itu kita misalkan aja kita ini jadi wedding organizer. Nah, wedding organizer itu apa yang di planning, yang direncanain. Nah, misalkan berapa undangan yang mau disebar, kemudian catering mau pesen berapa macam menu, kemudian satu menu mau pesen berapa porsi. Nah, itu kayak gitu. Kemudian tentang dekor gedung, kemudian baju. Nah, hal-hal kayak seperti itu. Terus ada bagian fotografi, bagian ini pembawa acara. Nah, itu yang harus di manage. Kemudian yang diorganisir, apa dulu yang harus dilakukan? Misalkan pesan undangan dulu, nggak bisa mendadak gitu ya. Misalkan besok nikah, nah kapan pesan undangannya? Belum kan, harus ada yang diorganisir. Pesan undangan itu berapa bulan. Kemudian ada yang selanjutnya ada actuating ya, ini yang harus dilakukan duluan. Misalkan kalau nggak di rumah berarti harus cari-cari gedung. Nah, sewanya cocok apa enggak? Nah, itu yang harus dipikirkan. Kemudian controlling, bagaimana cara mengontrol? Ini adalah dengan membandingkan. Nah, apa yang dibandingkan? Antara perencanaan dengan yang dilakukan. Actuatingnya cocok enggak? Over budget enggak? Sesuai tenggang waktu enggak? Nah, gini. Gitu ya. Kemudian tugasnya ada 2. Selain foto profil ini ada disuruh bikin kreatif notebook ini ya, panduannya. Nah, tugasnya ini kreatif notebook, isinya apa Bu Ana? Oh, ada foto profil kamu, tempelin di situ. Kemudian ada menjawab pertanyaan, ini isi how to know yourself. Nah, di sini kamu tulis tentang diri kamu sendiri, tentang cara belajar kamu, tentang karakter kamu, tentang cara kamu memanage diri kamu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, tim mana kamu? Left brain atau right brain? Otak kanan apa otak kiri? Kalau otak kanan, otak kiri. Ya, ini. Jadi kecenderungan kamu itu
Kalau cewek biasanya otak kanan, kalau cowok biasanya otak kiri. Jadi main logika, main rasional, main apa ya, analitis. Nah, itu adalah tugas otak kiri. Sedangkan kalau otak kanan lebih bermain dengan intuisi, kreativitas, kemudian lebih nyantai, lebih emosional, lebih imajinatif. Nah, kalau Bu Ana kayaknya lebih ke otak kanan. Terus balik lagi ke atas. Nah, ini panduannya ya. Jadi dari ada halaman cover, kamu bisa bikin cover kamu sendiri, di print, tempelin kayak gini bukunya Bu Ana. Jadi jangan lupa dikasih tulisan perilaku konsumen, kemudian nama kamu, NIM kamu. Terus ini ada halaman satunya matkul tracker, ini belum dibikin ya sama Bu Ana. Nanti kalau sudah tak taruh di file yang ini, tinggal kamu print, kamu tempelin. Terus ini yang tugas IC tadi, kenalan nama diri sendiri. Habis itu halaman selanjutnya mind mapping. Nah, mind mapping yang ini. Ini nanti kamu jawab, kamu tempelin. Bentar, sebelum ke mind mapping kita ke sini. Kenapa Bu Ana kok pasang gambar kucing dengan sedang ngaca ini ya? Yang dilihat adalah seekor harimau. Jadi dia melihat dirinya sendiri itu sebagai sosok pribadi yang apa ya, mungkin dengan angan-angan tinggi atau cita-cita yang tinggi. Dia tidak memandang kalau dirinya itu kucing kecil yang lucu, tapi dia memandang dirinya itu sebagai seekor singa yang takuti. Nah, ini jadi yang terpenting dari kamu, mungkin sekarang ini kamu belum melihat akan jadi apa kamu ke depannya. Mungkin yang sudah bekerja mungkin bisa lebih banyak mengambil pelajaran ya, karena learning by doing itu lebih mudah diingat, lebih gampang masuk daripada kita belajarnya hanya lewat Zoom, dengerin dosen, nggak pegang pulpen. Kalau Bu Ana kan sering ingetin, kalau nge-zoom, pegang pulpen, kamu coret-coret, Bu Ana ngomong apa, senangkepnya kamu catat. Nah, kayak gitu. Tadi kan ada cara belajar ya, ada orang yang belajarnya secara visual, melihat, kemudian ada yang secara verbal, membicarakan. Jadi kalau punya tugas, menjawil koncone dhisik, wis mari nggarap durung, ayo digarap bareng. Nah, kayak gitu. Terus ada yang harus kinetik, harus menuliskannya. Jadi ya melihat video, ya mencatat. Nah, itu baru bisa masuk. Masing-masing orang berbeda. Nah, itu kamu ceritakan di sini. Jadi kenalan dengan diri kamu sendiri. Kenapa sih disuruh bikin kreatif notebook? Karena kalau nggak diingetin itu kalian suka lupa gitu loh, nggak mencatat, nggak punya catatan. Nah, ini nanti kreatif notebook ini jadi nilai UTS. Jadi yang nggak mengerjakan tugas, yang nggak punya buku kreatif notebook, nanti siap-siap aja ya nilainya. Bu Ana nilainya kalau nggak A, B ya E gitu aja, gampang. Jadi yang ngerjakan tugas bagus ya A, yang tugasnya nggak lengkap ya B, kalau nggak ngerjakan tugas sama sekali ya Jadi kemarin itu ada yang WA Bu Ana, Bu apa nilai saya kok ya Bu Ana tanya lagi, ya kamu ngerjakan tugas apa enggak? Kalau nggak ngerjakan tugas ya. minta A. Boten tak jane sih. Patik niku tak ngaji patik. Terus Ini kan contoh diriku
kan niku Mbak ini ku mendetaken. Mbak ini butuh 10, butuh 15 ngoten. Ono mek 10 tok, 10 ke atas 15 gak ono. Oh, Model sama model-model. ono. Nah, niku kaine nggih. Sambil Niku jualan. milih teng saran nih. Pada siki ambek misale modele. Kalau niku wingi kan model Ben lah mek titik. Misalnya batun sanake padha, terus pean gak padha mek mang ngono. Ini siapa nggih ya? kula kain sing Iso melane aku lah padha kabeh. Wong nang tokone Borobudur iku lho. Suara Bu Ana kurang terdengar. 5 meter iku lho. Awang le ono isi. Ini malah suaranya siapa ini yang masuk? kurang dengar Bang. Iya, kurang dengar tak? Masih kurang dengar? Sudah, Bu. Sudah. Oh, kayak kurang iya. Stefani. Terus tadi dari manajemen salah satunya kan marketing ya. Nah, ini Bu Ana ingetin lagi. Yang dibahas di marketing itu apa sih? 4P. 4P itu apa? Product, price, place, promotion. Terus ini ada tambahan people, physical evidence, dan proses. Nah, yang terpenting kalian tahu kalau produk, price itu harga, place itu toko, dan promosi. Kalau ngomongin place tentang toko, nah ini ada manajemen retail, ada toko offline, ada toko online. Sedangkan posisinya perilaku konsumen ini di mana? Nah, hubungan marketing dengan perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen ini kan yang menjadi fokus adalah sikap. Nah, sikap itu adalah sikap ketika berbelanja. Nah, di marketing ini adalah usaha yang dilakukan untuk menarik seseorang agar membeli suatu produk. Jadi kalau penjualan itu orang datang ke toko, dia memang ingin membeli. Sedangkan kalau marketing itu orang belum pengen membeli dan harus pinter-pinternya marketing supaya orang yang nggak tertarik beli bisa tertarik dan membeli. Nah ini, jadi fokusnya perilaku konsumen ini apa? Karena ini berhubungan dengan sikap dan sesuatu yang berada di kepala masing-masing orang yang berbeda. Jadi sikap seseorang itu dipengaruhi 3 hal. Jadi ada kognitif, itu adalah cara berpikir, kemudian ada afeksi, itu adalah perasaan atau emosi seseorang, kemudian yang ketiga adalah tindakan. Tindakan ini bisa dipengaruhi lingkungan juga. Nah, cara berpikir atau kognisi ini bisa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, mungkin usia. Kalau anak SD berbelanja dibandingkan dengan orang yang sudah bekerja, nah itu gaya berbelanjanya seperti apa. Kalau anak SD sekarang yang melek gadget, di mana semua harus melek digital, kadang kalau kepengen sesuatu tinggal cari aja di Shopee kayak gitu. Jadi pengen tahu harganya, misalkan mainan Pop It harganya berapa, nah lihatnya di Shopee tapi nanti belinya di Sunrise, banyak soalnya di Sunrise. Nah itu ya, jadi fokusnya produk ini apa? Jadi produk itu ada klasifikasinya. Nah, kalian nanti bisa baca sendiri klasifikasinya menjadi apa. Kelihatan sebentar. Klasifikasi produk menjadi barang berwujud dan tidak berwujud. Kemudian produk menentukan strategi yang diambil. Masih ingat enggak manajemen strategi? Yang 3 strategi utama. Misalkan barang daily use dibandingkan dengan barang yang penggunaannya lama.
Nah, ini strateginya beda-beda. Kalau yang daily use kayak Pepsodent, sabun, kemudian mie instan itu pakai strategi yang low cost leadership. Jadi barang ini harus bisa diproduksi dengan biaya semurah mungkin. Sedangkan kalau barangnya itu berupa teknologi high end, nah ini pakai strategi yang diferensiasi. Artinya different ini adalah unik. Jadi semakin unik barang yang dijual, maka semakin mahal barang tersebut diterima di pasaran. Nah, kemudian harga. Konsumen ini juga melihat, selain produk juga melihat harga. Jadi perilaku konsumen ini adalah sikap. Nah, sikap ini tergantung dari marketing ini. Jadi variabel dalam marketing itu ada produk, harga, place, promosi. Nah, ini yang dilihat ketika menentukan keputusan pembelian. Jadi kalau nanti bikin skripsi, konsentrasinya pemasaran, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya kepuasan pelanggan. Jadi kalau ada pelanggan yang puas, maka otomatis dia akan loyal. Jadi dua hal itu, kalau nggak kepuasan pelanggan ya loyalitas konsumen. Dua hal itu yang dia. Nah, variabelnya kalau di skripsi itu kan ada variabel bebas dan variabel tergantung. Variabel bebasnya itu adalah variabel-variabel dalam marketing ini. Ada produk, ada harga, ada place, ada promosi. Nah, jadi judulnya kira-kira kayak gini, pengaruh produk, harga, tempat dan promosi terhadap keputusan pembelian atau terhadap kepuasan konsumen atau terhadap loyalitas pelanggan. Jadi ada 3 hal itu ya. Kalau variabel bebasnya bisa pilih ini 4-4-nya, produk, price, place, promosi. Nah, kalau variabel tergantungnya ada 3 hal itu tadi. Jadi ada keputusan pembelian, ada kepuasan konsumen, ada loyalitas pelanggan. Nah, itu aja. Jadi yang perlu diingat itu, kalau mau nulis skripsi itu dari mana? Kalian tentukan dulu judulnya, kemudian kalian tentukan dulu daftar isinya. Jadi daftar isi itu kayak peta yang ngarahin kalian mau jalan kemana, mau cari apa. Nah, itu harus kerangkanya itu, daftar isinya itu harus dibikin dulu. Nah, kadang-kadang yang bikin bingung itu daftar isinya dibikin terakhir, padahal itu harusnya yang pertama, baru dikembangkan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum masuk ke perilaku konsumen. Jadi ada ini ya, mungkin variabelnya 4 ini tadi, product, price, place, promotion, mungkin bisa ditambahkan people, physical evidence, ataupun proses. Proses ini berhubungan dengan prosedur. Nah, ini ada pertanyaan, apa peran marketing pada perilaku konsumen? Jadi marketing ini yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pembelian. Jadi suatu produk dilihat apakah produknya itu berkualitas, apakah packagingnya bagus, kemudian harganya apakah bersaing, maksudnya harganya miring tapi dapatnya banyak. Nah, kayak gitu. Terus tentang toko ini, apakah toko online, apakah toko offline. Kalau toko offline, apakah tokonya bersih, bagaimana pelayanannya. Nah, itu bisa dibuat variabel bebasnya ya. Terus tentang perilaku konsumen. Jadi manajemen pemasaran itu
Kalau nggak bicara tentang toko, pasti bicara tentang pembelinya. Nah, tentang pembeli ini, tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen yang dipelajari apa? Tentu saja sikap. Nah, sikap ini, cara meneliti sikap itu bagaimana? Ini ada pendekatannya, ada pendekatan interpretif, ada tradisional. Nah, kalau tradisional ini ada ilmu psikologi juga di situ, ilmu sosial. Sedangkan yang ketiga ada sains pemasaran. Jadi ada ilmu ekonomi, ada statistik, ada matematika. Nah, di sini juga ada teori Maslow. Teorinya Maslow tentang hierarki kebutuhan. Nah, gambarnya ada di sini. Nah, ini. Teori siapakah ini? Ini adalah teorinya Maslow. Jadi apa hubungan teori di atas dengan mata kuliah perilaku konsumen? Jadi seseorang membeli barang itu tergantung tingkat kebutuhannya. Kalau mungkin dia mendapatkan gaji yang pas-pasan, udah pokoknya physical need-nya terpenuhi, ya sudah, alhamdulillah ya kan. Kayak kebutuhan makan, kebutuhan baju, kebutuhan rumah atau tempat tinggal. Nah, itu kebutuhan fisiologis. Tapi kalau mungkin dia punya gaji lebih atau tabungan atau apa, nah dia bisa meningkatkan ke tingkat yang lebih tinggi sampai self actualization ini. Jadi beranjak dari membeli karena kebutuhan, kalau sudah self actualization ini membeli karena keinginan. Jadi kalau di sininya butuh HP. Nah, kalau yang di self actualization ini mungkin dia pilih HP Samsung terbaik atau HP iPhone terbaru. Nah, itu berarti sudah beralih dari kebutuhan menjadi keinginan. Jadi dipengaruhi oleh ini self actualization, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Oke, waktunya kurang 10 menit. Nah, ini dijelasin ya tadi apa hubungan teori di atas dengan mata kuliah perilaku konsumen. Nah, ini nanti boleh di print dulu, dijawab pakai tulis tangan juga boleh, atau di edit dulu, ditulis pakai ketikan, baru di print, ditempelin di buku juga boleh. Terus yang ini tadi, mind mapping perilaku konsumen ini, penjelasan detailnya ada di ini ya, Wikipedia. Jadi linknya tinggal klik aja. Kalau secara mudahnya gambarannya seperti ini. Jadi kalau digambarkan pakai mind mapping itu ingatnya lebih mudah gitu loh, karena mind mapping ini sesuai dengan cara kerja otak kita. Jadi kan ada neuron-neuron itu, jadi kayak ilmu pengetahuan terhubung dengan ilmu pengetahuan yang lain. Nah, seperti ini mudah dihafalkan. Tapi kalau butuh secara detail, nah kalian klik aja ini Wikipedianya untuk penjelasannya. Jadi bisa kalian tambahi catatannya untuk yang kurang atau lebih detail, bisa kalian tambahkan di situ. Sampai di sini ada yang bertanya, waktunya kurang 7 menit. Mungkin tentang tugas. Jadi tugasnya tetap sama ya, di share ke WA dan di print ditempelkan di buku kreatif notebooknya. Nanti bukunya itu dikumpulkan sebelum UTS buat ini, buat nilai UTS. Bu Ana, Ya, untuk absensinya gimana Bu? absensinya tugas ini aja Mbak. Nah, aku absensi itu
ini ya formalitas saja, mau ikut Zoom atau mau ikut YouTube, misalkan masih sibuk kerja atau nggak ikut kuliah sama sekali ya nggak apa-apa, pokoknya tugasnya diselesaikan. Nah, lihat tugas di file yang ini sama kayak semester yang kemarin, filenya tak jadiin satu, yang di linknya di deskripsi grup. Nah, itu nanti dari pertemuan 1 sampai TM 14 itu nanti tak jadiin satu di sini. Jadi absennya itu nanti kalau yang dari kampus itu kalau nggak salah mungkin minggu depan, belum selesai soalnya absen kampus ya. Kalau absennya Bu Ana sih tugas aja enggak apa-apa, meskipun nggak ikut Zoom atau biasanya sambatan apa Zoom paketannya habis banyak Bu, kayak gitu. Ada nggak sih yang sambatan gitu? Kalau pakai wifi, soalnya Bu Ana pakai wifi jadi nggak berasa, cuman kalau lagi di luar pakai paketan gitu ya rodok aduh gitu. Agak lemes gitu di paketan. Udah cuma inspirasi aja, yang penting mind mappingnya ini di print, ditempelin di buku ya. Terus bukunya Ya, jangan Bu. yang buku kotak aja, buku yang tipis aja, nggak usah yang tebel. Mau ditambahin gambar foto keluarga, fotone pacare, fotone pas traveling, pas apa, hobi apa aja ditambahkan di situ, enggak apa-apa, terserah. Barangkali pengen ngasih tahu Bu Ana aku hobi traveling, aku sudah ke sini, ke Korea, ke Selandia Baru, kemana. Kayak gitu enggak apa-apa ditambahkan. Ya. Sudah? Iya, ini ada reviewnya SIM sedikit ya. Soalnya kemarin kirain masih pegang SIM, ternyata udah pegang yang lain. Dan ini baru tahun ini loh dipecah jadi konsentrasi berapa macam ini? 4 ya. Baru tahun ini. Jadi dosennya pun juga ini banyak yang pegang 2 mata pelajaran, 2 matkul. Bu Ana juga pegang etika bisnis. Sabar guru iki. Pol sabar. Sangat sabar. Iya ta Mbak, siapa sih yang ngomong ini? Guru deh. Apa yang kurang mau? Kancane Mbak Stefani. Malah kurang 500. Oh iya, saya screenshot yang belum on cam tak jepret foto, di on cam kan dulu. Kalau ali kata-kata iku mang pulo iki. Wis ya Gus, apa niku kok. Itu ku mau lu tali ambek le mang gitu ya. Itu siapa sih? Penasaran mana? Nggak ada yang oh ini. Kalau nggak Mbak Tri Itu kan ngambil seperti terus disipak tahan dong Pak Tani sama Mas Tri Agung ini koyo. Mana kedua kamu Mas. Mau tutup kedua. Super tetra, jare suka lo super tetra. Apa? Bari 1, 2, pohon. 3 cheese. Loh cukup Mas. Enggak ada begitu. Loh iku dua apa? Yang kedua ya. Viral ini Mbak Vindi nih. Jadi 1, 2, 3 cheese. Loh, saya sih. Itu adalah apa? Larutan. Jangan nih gue. Larutan kal. Oh. Ya udah, waktunya tinggal 2 menit. Bu Ana akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ana. Ya, sama-sama.